pas mengerjakan listening dan reading, kalau dapat kosakata yang nggak kenal, kosakata yang baru, catat. Jadi makin banyak kosakata yang kita dapat. Okay, sure. Noted, Miss. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma ada Fauzan ya, mungkin yang lain belum ini, kalau mungkin masih apa. Tapi karena ini mulai meeting kita cuma ada 1 jam, jadi kalau dilamakan nanti ini dia. Kita screen Ibu kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Nah, itu kemarin kita sudah sampai ke soal nomor 3. Kemudian ada soal nomor 4. Metodenya ribbon. Advantage-nya could produce glass sheets of varying bla 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 and non-stop process. Kemudian keuntungannya dia non-stop process. Nah, Fauzan jawabnya apa tadi? Fauzan jawabnya itu Spinning, Bu. number 4, thickness. Oh, oh, for number. Bukan number 1, Oh, tapi number 4, thickness. Itu Fauzan dapatnya dari mana? dari atas, Bu. Ada thickness. Thickness. Di bagian mana ya tadi? Thickness. Soalnya dan baca paragraf kedua kalau nggak salah. Ya, nah dia memang seperti itu Fauzan. Dia logis ya, ada logical reasoning. Jadi susunannya pun dalam bahasa Inggris itu logis. Kalau kita sudah dapat jawaban nomor 3 di atas, maka kemungkinan jawaban nomor 4 itu di bawah. Kemungkinan lagi jawaban nomor 5 itu lebih di bawah. Jadi dia kayak ada urutannya. Jadi kita nggak perlu lagi tengok-tengok ke atas. Biasanya dia lebih berurutan topiknya. Nah, yang keempat itu jawabannya thickness. Kita tengok paragraf 2. Nevertheless, the demand for flat glass was very high and glass maker across the world were looking for a method of making it continuously. Nah, kebutuhan demand itu permintaan terhadap gelas kaca dan datar itu sangat tinggi sehingga produsernya itu ingin membuatnya dengan metode yang lebih bisa continuously. The first continuous ribbon process involved squeezing molten glass through 2 hot rollers, similar to an NO mangle. Nah, ini dia the first, yang pertama itu ribbon metodenya tadi. Nah, kemudian prosesnya meliputi squeezing molten glass through 2 hot rollers. Ini prosesnya similar to NO mangle. Mangle itu sama kayak kita metode lama, mangle memotong atau menyetrika. This allowed glass of virtually any thickness to be made non-stop. Nah, sama di soalnya itu tadi kan ada ini ya, non-stop process. Sama dengan to be made non-stop. Jadi, could produce glass sheets of varying, dapat memproduksi gelas dalam variasi yang berbeda dalam kadar any thickness. Any thickness ini sama dengan varying thickness. Berarti any itu lebih ke arah kata pengganti dari very kah gitu, Bu? Atau or Ya, vary. Nih, varying thickness. Jadi dia menggunakan parafrase yang bisa dijadikan referensi ya.
Jadi dia di parafrase sehingga ketika di parafrase itu kayak kita lebih tahu oh ini loh kita lebih bisa halo Zikra. Halo Ibu. Ya, Maaf kita telat sudah Bu. mulai. Nggak apa-apa, kita sudah mulai. Ada Fauzan. Lagi bahas nomor 4. Zikra jawabnya nomor 4, thickness. Sama ya dengan Fauzan. Ya, jawabannya benar. But the rollers would leave both sides of the glass marked, and this would then need to be ground and polished. This part of the process rubbed away around 20% of the glass, and the machines were very expensive. Tapi salah satu kelemahannya juga mesinnya itu mahal. Halo Fiza. Iya Kak, maaf telat Kak. Oke, nggak apa-apa. Sehat? Alhamdulillah Kak, habis seminar proposal tadi sore Kak. Cie, udah lulus? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Congratulations and get ready for the next process penelitian lagi kan? Iya Kak. Ya. Kalau Fiza nggak sempat ya bikin tugas, kalau nggak sempat nanti ini simak aja dulu ya. Iya Kak. Ya. Kita lanjut, ini number 5. Pertanyaannya sekarang kerugiannya atau disadvantage. Disadvantage itu bisa jadi downside, bisa jadi downgrade. Nah, itu nama lainnya atau ketidakbagusannya atau apa satu lagi ya selain disadvantage. Pokoknya sisi buruknya. Kacanya bla 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 dan 20% of the glass rub away, machine were expensive. Kayak paragraf yang tadi. Kalau Ejik dia jawab Mark. Kalau Fazan jawabnya apa Fazan? Hot rulers, Bu. Hot rulers. Jadi Berapa kata? 2. Pas. Yang lebih tepat jawabannya Mark saja karena dia sudah ada was-nya. Nah, ini cara menempatkan jawaban juga Fauzan. Walaupun dia boleh 2 kata, tetapi sesuaikan dengan structure yang ada di dalam soal. Nah, karena sudah ada was, maka dia nggak pakai tambahan lain. Mark saja. Mark itu ada tandanya kayak itu. But the rollers would leave both sides of the glass marked. Kemudian dibilangnya 20% dari gelasnya itu akan rub dan mesinnya sangat expensive. Itu pelengkap dari tabel tersebut. Nih, 20%-nya dia akan hilang, kemudian mesinnya harga mesinnya mahal. Ini ketidakbagusannya. Kemudian ini Pilkington's flood process. Ini prosesnya. Ada dari nomor 8 ada seperti bola-bola 2, terus ini ada zona cooling zone-nya, ada melting zone-nya, terus yang nomor 6 ini ada sesuatu yang ditaruh di sana. Terus sampai dia nanti berputar, jadilah dia ke ujung. Jadi dari nomor 6 dulu baru ke nomor 7.
Nah, kita tengok di paragrafnya. Sampai di sini tadi sudah selesai, kemudian kita lanjut. The float process for making flat glass was invented by Alistair Pilkington. Nah, ini tadi. This process allows the manufacture of clear tinted and coated glass for buildings and clear and tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1942 he had the idea of using a bed of molten metal to form a flat glass, eliminating altogether the need for rollers within the float bath. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass, about 600 degrees Celsius, but couldn't boil at a temperature below the temperature of the molten glass, about 1500 degrees Celsius. The best metal for the job was tin. Nah, kemudian pada proses tersebut, nah, the rest of the concept relied on gravity. Kira-kira kita tengoknya di paragraf ini sudah adakah gambaran tentang mesin ini, cooling prosesnya? Zan jawabnya ke arah suhu gitu Bu. Nomor 6 tadi Sudah tuh. kan? Nah, jadi itu dia bilang metodenya. Nah, tengok bagaimana parafrase yang dipakai. Di bawah dia langsung tentang Pilkington. Nama alatnya. Terus di atas dijelaskan dengan baik. This process allows manufacture of clear tinted and coated glass for buildings and clear and tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass. Jadi yang pertama itu apa yang kita masukkan? I think the molten metal, but for I choose the answer that's wrong. Glassnya dulu. Eliminating altogether the need for rollers with the float bath, the metal had to melt at the temperature less than hardening point of the glass, but couldn't boil temperature of the molten glass. Nah, kayak gini. The best metal for the job was tin. Jadi dia yang pertama masukkan ininya. Gelasnya atau yang dalam nih di sini moltennya, kemudian di sini ada melting zone apa? Siapa? Siapa? Si Abi minum apa dah? Ini nggak usah lah, sini aja lah kakak. Terus yang ketujuh, maaf ya ada iklan. Yang ketujuh yang tadi ya, tin atau metalnya. Kemudian yang kedelapan baru ini rulersnya. Nah ini cooling zone-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nomor 7 itu apa, Bu? Yang nomor 7. Tin atau metal. Oh kebalik. Bukan alasnya ya, Bu ya? Azik menjawabnya ini ya. Bukan, ini kan sudah di atasnya, kayaknya dia nunjuknya ke ininya, ke metalnya, terus di sini tuh ujung akhirnya. Pas dia bilang the best itu kayaknya.
The best metal for the job was tin. The rest of the concept relied on gravity, which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal. Nah, ini dia. Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, nah, yang paling gampangnya mungkin yang di bawahnya. Ketika kita menuangkan molten glass ke dalam molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal, and perfectly parallel to the bottom surface. Once the glass cooled to 604 degrees Celsius or less, it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. The glass settled to the thickness of 6 millimeters because of surface tension interactions between the glass and the tin. By fortunate coincidence, 60% of the flat glass marked at that times was for 6 millimeter glass. Jadi kalau agak susah di paragraf bawah, di paragraf atas, di paragraf bawah itu lebih jelas, Zik. Ketika kita masukkan ke dalamnya, terus ada molten tin di bawahnya kayak itu. Masih loading, Bu. Yeah, it's not that easy. It's challenging not only for us but almost for everyone. Karena pertama ini kita aja nggak kenal ini kan, alat ini kapan dibuatnya. Terus ini aja sudah tahun 1953. Nah, itulah kenapa berbeda antara akademik dan general IELTS. Akademik itu memang mengukur tidak hanya kemampuan bahasa Inggris kita, tapi bagaimana kita nanti kira-kira kalau duduk di kampus mereka itu kita nyimak nggak, kita nyambung nggak, kayak gitu. Jadi kita kayak dipaksa dulu belajar sesuai kebudayaan mereka. Karena kalau kayak mana ya, kita itu tertinggal dari mereka itu mungkin ada sekitar 50 tahun. Nah, jadi setiap orang yang datang ke negara mereka itu kayak harus di-upgrade dulu gitu. Kayak kita disetarakan dengan mereka dulu. Nah, salah satu caranya untuk akademik ini IELTS. Jadi, makanya ketika kita mendaftar kampus itu misalnya, kalau nanti Fauzan, Fiza, atau Zikran daftar kampus, dia akan terima dengan persyaratan dia minta ijazah, dia minta nilai, dia minta sertifikat, dia minta rekomendasi, dia akan terima. Tapi ketika IELTS kita belum, maka dia akan kasih namanya conditional, lulus bersyarat. Kita lulus tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti penuhi syarat IELTS mereka. Penuhi syarat IELTS mereka karena itu mereka juga nggak mau nolak uang kan. Kalau misalnya kita daftar ke mereka itu kan uang masuk juga untuk mereka. Nah, jadi kayak kita dibuat setara dengan mereka dulu. Nah, salah satunya dengan IELTS. Nanti kalau misalnya IELTS kita, misalnya kampusnya butuh 6,5, kita udah dapat 6,5. Itulah membuat mereka yakin kita bisa mengikuti perkuliahan di kampus mereka pada jurusan yang kita pilih dengan gaya mereka, dengan dosen mereka, dan dengan cara hidup mereka. Kira-kira kayak gitu. Bahkan misalnya ada mahasiswa, kalau nanti ada yang dapat AAS, beasiswa Australia Award salah satunya, itu mereka mengasih waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk datang lebih awal. Untuk mereka kasih pengajaran akreditasi namanya, atau bridging. Bridging itu kayak jembatan antara negara kita dengan negara mereka, antara otak kita dengan peradaban mereka, itu ada jembatan. Nah, dikasihnya kita 2 bulan dulu untuk mempelajari, supaya nanti ketika perkuliahan dimulai kita bisa mengikuti. Dan itu pun teman-teman yang pernah ikut bridging, setelah masuk ke kampus lagi tetap sakit kepala juga, tetap pusing juga. Masih pusing juga, padahal mereka sudah 2 bulan lebih awal belajar, tapi tetap sulit. Nah, memang IELTS itu kayak gitulah kira-kira. Ini nggak hanya bahasa Inggris kita, tapi bagaimana pemahaman kita. Jadi
Jangan sedih kalau oh kok nggak ngerti, oh kok ini enggak. Itu memang memang kayak gitu. Dia memang butuh waktu. It takes time. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ya, nomor 8. Nomor 8 sudah, nomor 9 true false not given. Kita lanjut. Fauzan nomor 9 jawabnya apa? I chose to true Why? because in the reading basics, so ada yang berhubungan gitu, Bu. Apa hubungannya? The metal and food process specific properties. Karena lebih ke arah spesifik penjelasan yang dia sampaikan gitu, Bu. Oke. Soalnya the metal used in the float process had to have specific properties. Jadi metal atau besi yang digunakan untuk float proses perendaman itu harus memiliki properti atau peralatan atau ketentuan tertentu. Kira-kira di paragraf mana itu? Boleh ya, Bang. Ya. Beliau gacar ya deh. Tip ya, Bang. Kalau Ezik jawabnya dapat dari mana? Di bagian paragraf kayaknya nomor 2 apa 3 ya. Itu tuh banyak prosesnya yang banyak tete bengeknya gitu loh, Bu. Itu jadi Zikra pilih true. Kalau alasan mendetailnya belum ada. Masih mikir ya? Iya, tapi karena kayak banyak banget prosesnya, dan prosesnya itu ini katanya di teksnya itu, jadi kayaknya nih benar nih, jadi dipilih true.
Bentar ya. Dia sebenarnya pasti kalau jawabannya benar dia pasti ada di dalam teks itu. Nah, supaya lebih gampang kita coba aja baca teksnya ke bawah. Nih. Nah, Zikra ada nggak catat kata-kata sulit yang dapat dari teks ketika mengerjakan soalnya tadi? Halo? Maaf Bu, ada Bu. Tadi ada ribbon, apa lagi ya? Kayak gitu, itu nanti bisa menjadi input untuk belajar writing dan speaking. Jadi kayak itu akan jadi input untuk kita belajar seterusnya. Nah, kita coba baca ya teks yang ini lagi. The rest of the concept relied on gravity. Sisanya konsep tersebut bergantung kepada gravity atau gravitasi, which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal, yang menjamin atau yang membuat bahwa permukaan dari molten metal itu menjadi flat dan horizontal. Consequently, akhirnya, when pouring molten glass onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal, and perfectly parallel to the bottom surface. Once the glass cooled to 604 degrees or less, it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. Ketika dia sudah didinginkan pada suhu 604 derajat atau kurang dari itu, dia akan sangat sulit untuk ditandai dan dia dapat dipindahkan atau ditempatkan di cooling zone dengan ada rollers yang tadi. The glass settled to a thickness of 6 mm. Kaca itu dia akan tetap pada ketebalan 6 mm saja because of surface tension interaction, karena ada tekanan dari interaksi permukaan dengan kaca dan the tin. By fortunate coincidence, dengan fortunate itu artinya keberuntungan, coincidence itu kebetulan. Kalau kita beruntung misalnya 60% of the flat glass mark at that time was for 6 mm glass. 60% dari flat glass itu akan tertandai pada waktu itu hanya for 6 mm glass, 6 mm kaca. Pilkington built a pilot plant in 1953. Jadi Pilkington itu sudah membuat pilot plan-nya, perencanaannya pada tahun 1953, and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plan. Dan pada tahun 19 sudah bisa meyakinkan untuk membangun full-scale plan-nya. However, namun it took 15 months itu 14 bulan untuk produksi tanpa henti. I think the company pounds sterling a month. Ini euro ya. 1,000 euro per month. Sebulan. For plan produce any sebelum menghasilkan pakai. Furthermore, once they succeed in making marketable flat glass, setelah mereka berhasil membuat flat glass yang bisa mereka jual, marketable, the machine was turned off for a sufficient period for years of continuous production. Mesinnya dimatikan untuk diperbaiki dan disiapkan untuk digunakan depan. When it start again, itu another ketika dihidupkan kembali membutuhkan waktu 4 bulan to get the process right. Jadi supaya mesinnya dimatikan dulu
service butuh 4 bulan lagi untuk menghasilkan sesuatu bagus. Akhirnya hasil pada 1959, and there are now flood plans all over. Dan akhirnya sekarang itu sudah ada seluruh dunia. With each able to produce around, yang masing-masingnya atau yang satunya itu bisa membuat sekitar 100 ton kaca setiap hari tanpa henti 15 tahun. Jadi, dan yang dia buat itu atau float plan-nya itu bisa membuat 1000 kaca tanpa henti setiap hari selama tahun. They make us of optical quality. Nah, float fans yang ada sekarang itu membuat gelas yang hampir mendekati kualitas optik. Several proses, beberapa prosesnya diantaranya melting, refining, homogenizing, take place simultaneously in the 2000 tons of molten glass in the furnace. Dia membutuhkan 200 ton molten glass. They occur in separate zones in a complex glass flow driven by high temperatures. Dia muncul dalam zona yang berbeda dalam kompleks glass yang dibuat atau dikendalikan oleh suhu tinggi. It adds up to a continuous melting process lasting as long as 50 hours that delivers glass smoothly and continuously to the float bed, and from there to a coating zone, and finally a heat treatment zone where stress formed during cooling are relieved. Ini prosesnya selama dia bisa bertahan sampai 50 jam yang memindahkan gelas itu dengan lembut dan secara berlanjut kepada float bed-nya dan membentuk di sana coating zone-nya. Coating itu kayak pelapisannya ya. Dan akhirnya heat treatment ada zona panasnya dengan tekanan dibentuk selama cooling are relieved, selama pendinginan itu diselesaikan. The principle of float glass, prinsip dari float glass itu unchanged, tidak berubah sampai tahun 1950. However, namun produknya tidak berubah secara dramatis. Bentuk dari single thickness dari 6,8 mm sampai submilimeternya 25. From a ribbon frequently marked by inclusions and bubbles to almost optical perfection. Jadi prosesnya nggak berubah, tapi prinsipnya nggak berubah, tapi hasilnya sudah berubah sampai optical perfection. Optical itu kesempurnaan secara optikal, gitulah. To ensure the highest quality, untuk memastikan kualitas tertinggi, inspection takes place at every stage. Jadi mereka lakukan inspeksi pada setiap level. Occasionally, a bubble is not removed during refining. Ternyata bubble-nya tidak dihilangkan selama refining. A sand grain refuses to melt. Jadi sand grain-nya itu tidak bisa di melting, tidak bisa dihancurkan. A tremor in the tin ripples into the glass ribbon. Automated online inspection does two things. Jadi ada dua akibat dari online inspection, yaitu pertama, it reveals process faults upstream that can be corrected. Itu membuka atau menunjukkan kesalahan proses yang dapat diperbaiki. Inspection technology allows more than 100 million measurements a second to be made across the ribbon. Jadi dapat 100 juta pengukuran dalam 1 detik itu dibuat sepanjang ribbonnya, pitanya itu. Locating flows and unaided eye would be unable to see.
Nah, meletakkan kesalahannya itu mengetahui kesalahan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, tengok teman-teman, bagus kata yang dia pakai. Unaided eye would be unable to see. Unaided eye, mata yang tidak ada bantuan, would be akan, unable, tidak dapat untuk melihat. Bagus sekali. Locating flaws, the unaided eye would be unable to see. Jadi, inspection teknologinya itu bisa mengetahui kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kedua, it enables computers downstream to steer cutters around flows. Ini juga dapat membuat komputer downstreamnya itu steer cutters, pemotongnya di around flows, di sekitar bagian-bagian yang salah. Plot glass is sold by the square meter. Jadi dia itu dijual sekitar square meter persegi. At the final stage, computers translate customer requirements into patterns of cut design to minimize waste. Dan pada bagian akhirnya, translator itu dibutuhkan untuk mengurangi waste. Waste itu artinya limbah. Gimana kira-kira teman-teman paham dengan teksnya? %60 kemungkinan, Bu. Ya, dan itu banyak sekali kata-kata yang bagus sebenarnya, Ji, Fauzan, Fiza, yang nanti bisa kalian catat dan untuk dipakai pada writing, untuk dipakai pada speaking. Nah, ini menjadi input untuk kita. Nah, itu ya tadi teksnya, terus kita balik lagi tadi. The metal used in the flux process had to have specific properties. Dari mana kita tahu jawabannya itu benar atau salah? Nah, dia pasti punya atau pasti ada satu kalimat yang menyatakan itu benar. Nah, saya sendiri juga bingung, jadi saya lihat jawaban nomor 10. Pilkington invested some of his own money in his plot plan. Nah, Pilkington itu menginvestasikan sebagian uangnya dalam plot plan-nya itu. Nah, Pilkington plot plan. Nah, kira-kira itu ada di paragraf ini ya, Pilkington plot plan. Maka kemungkinan jawaban di nomor 9 itu ada di atas. Kalimat yang menyatakan kalau ada apa tadi soalnya the metal used in the plot process had to have specific properties. Itu pasti ada di sana. Jadi tengok dia berurutan, Zik. Misalnya kalau nomor 9 itu ada di paragraf 1, maka kemungkinan nomor 10 di paragraf 2. Nomor 11-nya di paragraf 3. Nggak mungkin nomor 11 itu balik ke paragraf pertama. Nah, maka kita tengok ke paragraf atasnya. Berarti di sini tadi kan kira-kira dia bilang metal yang digunakan dalam flow proses itu harus memiliki properti yang spesifik. Berarti ada di sekitar sini. Kalimat mana? Kalaupun kita misalnya rasa-rasanya benar, ini benar, tapi pasti ada satu kalimat yang memastikan itu benar. Nah, itu dia. Yang IELTS itu dia kayak gitu. Bahasa Inggris itu dia kayak itu. Dia hampir sama kayak matematika. Dia kita nggak rasa-rasanya ini ya, rasa-rasanya nggak cukup dengan rasa-rasa. Dia pasti punya satu kalimat yang pasti menjelaskan tentang itu gitu. Karena mereka orang-orang kalimat kedua, Bu. This process allow manufacture of clear. Ada kata clear-nya di sana. Kemudian dilanjutkan thin and coated glass for building. Dia harus clear, bersih. Tin itu apa? Kayak semacam tin
tinta atau metal yang dibahas waktu di soal nomor Ya, tintin itu sebelumnya. berarti dia berwarna. Coated, coat itu kayak apa ya? Kayak jaket musim panas. Kalau coated berarti dia terlindung atau dia terbungkus. The float process for making flat glass was invented by Lister Pilkington. Proses ini membisahkan pembuatan dari clear tinted glass for building and clear tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting dengan meningkatkan melting process pada tahun 1992 dan memiliki ide tentang bad molten metal to form flat glass, eliminating altogether the need for rollers within the float bed. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass, but couldn't boil at a temperature below the temperature of the molten glass. The best metal for the job was tin. Nah, the best metalnya itu yang paling sesuai itu adalah tin. The rest of the concept relied on gravity. Kalau yang ini itu bukan propertinya Fauzan, ini maksudnya uh, mereka bisa membuatnya yang kayak gini gitu loh, untuk kendaraan yang hasil produksi yang mereka buat itu hasilnya nanti bisa berwarna jernih, berwarna dan bisa digunakan untuk bangunan. Yang pertanyaannya itu tadi dia bilang metalnya yang digunakan dalam proses itu harus memiliki specific properties. Berarti yang kita cari itu metalnya. Metal to form the glass. Berarti kalau menggunakan kalimat terakhir juga bisa gitu, Bu. The best metal for the job was tin. Itu juga bisa. Tin. Kalau tin saja itu apa? Tin ya tinta gitu. Tin saja itu market tadi. Tin saja itu timah kan? Oh, timah. Ah, iya, iya. Ya, timah. Jadi jawabannya benar. Dari mana kita tahu jawabannya itu benar? Harus memiliki properti tertentu atau keadaan tertentu. Nah, ini bisa kita ambil dari kalimat ini. The metal had to melt at a temperature less than hardening point of glass ini, tetapi tidak dapat dibuat di bawah temperatur molten glass, dan the best metal for the job was tin. Nah, jadi kita biasakan ya, kan kalau ini karena kita belajar, kalau kita jawab soalnya jawab aja lah kayak itu. Tapi kalau kita belajar, kita coba cari satu yang membuat kita yakin dan pasti dengan kalimat itu. Number 10, Pilkington invested some of his own money in his float plan. Apakah Pilkington itu menginvestasikan sebagian uangnya dalam float plan-nya itu? That's false because in the text not to discuss about for money, for example, such as dollars, euro, or pounds. Itu dia. Tadi kan Fiza, Fauzan, Ezikra, dengerin Ibu menerjemahkan teksnya. Nggak ada sama sekali kita membahas tentang uangnya Pilkington. Nggak ada kan? Yang dibahas itu hanya perusahaannya, bukan uangnya dia sendiri, tapi perusahaan Pilkington itu kan. Dia meyakinkan bosnya ada, terus ternyata mereka rugi, ada harus keluar uang lagi, terus waktunya berbulan-bulan, tapi nggak ada membahas tentang uangnya Pilkington. Kalau nggak ada membahas uangnya Pilkington, itu bukan salah Fauzan, tapi not given. Karena nggak ada sama sekali tentang itu. Yang dia bicara uang itu perusahaan, kayak gini kan, non-stop production costing the company segini, tapi uang Pilkington itu nggak ada dibahas dia apain. Maka jawabannya not given. Ezik juga jawabannya salah, tapi jawaban yang benarnya itu not given, bukan false ya. Not given, karena nggak ada informasi tentang itu.
Paham ya kira-kira Zik? Kenapa dia not given? Bisa kalau nggak ngerti boleh tanya. Tapi dia kan masih bahas tentang uang, Bu. Ya, dia membahas uang, tapi bukan uangnya Pilkington, uang perusahaan dia. Berarti kalau kita jawab salah, berarti itu salah. Ya, Bu ya? Ya, salah. Kalau kalimatnya itu Pilkington menginvestasikan sebagian uangnya, uang dia sendiri di dalam perencanaan tersebut. Tapi yang dibahas di situ uang perusahaan. Nah, kita harus benar-benar jeli. Kecuali yang salah itu bisa jadi kayak ini, perusahaan itu menggunakan uang 120 euro, padahal dia cuma menggunakan 100.000 euro. Nah, itu baru salah, karena informasinya ada, tapi tidak sesuai. Kalau ini informasinya tidak ada sama sekali, maka dia not given, tidak diberikan artinya. Berarti yang salah tuh informasinya ada, tapi keliru gitu ya, Pak. Tapi salah gitu. Ya, kalau yang false, informasinya ada, tapi tidak sesuai, keliru. Dia ada true false not given, ada yes no not given. Nanti kita akan belajar yes no not given. Sekarang true false not given. Kita lanjut, masih ada waktu 7 menit lagi. Pilkington's first full-scale plan was an instant commercial success. Apakah full-scale plan-nya itu adalah instant commercial success? Artinya dia langsung sukses. Instant commercial success nggak? Pak. Harusnya false, tapi yang dan tulis not given. Not given. Kita tengok paragraf ini ya. Dia apakah itu instant commercial success? Nah, ini ya. Pilkington membangun pilot plan itu pada tahun 1953 dan tahun 1955 perusahaannya itu membangun full scale plan. Namun itu membutuhkan 14 bulan untuk non-stop production dan menghabiskan uang sekitar $1.000 sebelum plan itu menghasilkan gelas yang bisa berguna, usable itu bisa berguna. Nah, kemudian sekali mereka berhasil dalam membuat plat gelasnya, mesinnya itu harus diperbaiki dulu, diservis dulu. Kemudian baru digunakan untuk bertahun-tahun berikutnya. Nah, ketika dia mesinnya setelah diservis, dihidupkan lagi, itu butuh waktu lagi 4 bulan untuk dia benar-benar berproses dengan baik. Akhirnya mereka berhasil pada tahun 1959. Apakah itu instan? No. Berarti jawabannya salah. Dia tidak instan, tapi keterangan tentang kesuksesan dia itu ada, cuma tidak instan karena dia butuh waktu 14 bulan, terus dimatikan tambah 4 bulan lagi kayak gitu. Terus baru nanti dia berhasilnya itu di tahun 1959. Sampai tidak ada lagi, sampai semua float plan itu sekarang itu ada di seluruh dunia. Bukan instan, take times, dia butuh waktu, tapi tidak instan. Nah, itu baru false. Nomor 12. The process invented by Pilkington has now been improved. Proses yang telah diciptakan oleh Pilkington itu sekarang sudah di-improve. Improve itu ditingkatkan atau diperbaiki atau di-upgrade. Nah, improve itu sama lah kayak gitu artinya. Kira-kira apa jawabannya? Apakah proses yang dia temukan itu sudah di-improve? Yang berdasarkan dua paragraf terakhir itu ada dijelaskan gitu, Bu. Pengembangannya ke arah kemananya gitu. Jadi karena berdasarkan dua paragraf terakhir, jadi true. Itu jawabannya, Bu. Berarti jawabannya menurut Fauzan apa? True. True.
Ezi? Ya Bu, sama true. True. Rasa-rasanya iya, tapi kalimat mana yang memastikan kalau dia itu sudah ditingkatkan? Nah, bisa kita tengok misalnya di paragraf ini. Prinsip dari float gas itu tidak berubah sejak tahun 1950, tapi produknya sudah secara dramatik berubah katanya. Dari thickness-nya cuma 6,8 sampai 25 mm, dari ribbon frequent denial dengan inclusion sampai optical perfection. Nah, di situ pasti ada peningkatan. Bagaimana mereka melakukan peningkatan? Ini dengan inspection. Tadi mereka melakukan inspeksi kan, mulai dari otomatis yang bisa pakai komputer dan mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu namanya peningkatan, improve. Terakhir, computers are better than humans at detecting faults in glass. Komputer lebih baik dari manusia dalam mendeteksi kesalahan di dalam kaca. Benar atau salah? Benar atau salah, Zik? Benar. Ya, benar. Ya, itu tadi. Locating flaws the unaided eye would be unable to see. Nah, itu dia. Jadi untuk reading kita cukupkan ya di yang ini. Nanti kita lanjutkan diskusinya di grup waktu Zoom-nya hampir habis. Fiza, thank you. Fauzan, Ezi, kita lanjutkan diskusinya di grup. Oh, masih ada 14 menit lagi. Jadi bisa kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan di grup ya. Ini berarti sudah pertemuan keempat kita kan? Ya Bu. Ya, harusnya itu pekan depan kita mulai introduction dengan apa dah? Mau speaking atau writing dulu? Speaking aja lah ya, writing terakhir. Okay, sure, Miss. Kita lanjutkan diskusinya di grup. Baik, thank you everyone for coming. Sukses untuk Fiza. Yang lain juga untuk Fauzan, lancar acaranya. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bila.